Ya, halo Inlight People, selamat datang. Ini adalah di special podcast Inlight Podcast Channel. Di channel ini seperti biasa, kita nggak hanya membahas mengenai lagu saja, tapi hal-hal lain yang sedang happening, yang lagi booming dan pastinya bermanfaat. Segala macam bidang kita undang di sini. Oke, selama ini kalau kita melihat perubahan drastis dalam dunia bisnis, yaitu dari tradisional, dari offline ke online, ternyata tidak hanya di level makro saja. Dari bukti survei American Marketing Association sejak mulai pandemi ini, bahwa peralihan bisnis ke online itu meningkat drastis dengan 30% di atas bisnis sebelumnya. Kita nggak tahu sejauh mana ini akan bertahan. Tentunya kita hari ini akan melihat salah satu contoh seorang muda yang baru married juga, yang tadi cukup punya posisi sebagai karyawan dan kemudian nekat memutuskan bisnis online lampu, ya. Dan untuk itu kita akan membahasnya di Inlight Channel dengan tema banting setir jadi bos lampu online, ya. Oke, Inlight People jangan lupa tonton ini sampai habis karena kita akan ada quiz, ada pertanyaan nanti pada saat closing, ya. Oke, yang di luar sana juga kita ingin sampaikan dan doakan juga Anda semua tetap sehat, ya, tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke, halo, kita langsung ke partner collab kita yang masih muda. Halo Hendy, apa kabar? Halo. Baik, kabar baik. Kabar baik ya. Hendy Widianto Wirawan. Ya, Bandung gimana Bandung nih? Aman? Aman sih, aman. Cuaca sekarang agak mendung nih, kebetulan. Oke, Hendy, jadi gimana keluarga semua sehat ya? Sehat, jutaan sehat. Bisnis jalan ya, bisnis ya? Bisnis juga ya lancar. Oke, jadi Inlight People ini ceritanya gini. Jadi sekitar bulan November, saya tuh diajak tuh ke pesta perkawinannya Hendy ini, gitu di Bandung sama temen. Nah, jadi yang pasti juga pesta perkawinannya sangat mengikuti protokol kesehatan di salah satu hotel mewah di sana ya. Kemudian saya penasaran gitu, kita ngobrol. Dia beliau ini masih kalau nggak salah itu dulu masih di ini ya, kayak semacam event organizer atau otomotif ya dia. Iya betul. Oke, nah sekarang tiba-tiba memutuskan untuk bisnis online lampu. Kita flashback dulu ke belakang. Kalau boleh tahu nih, kita pengen tahu nih sejarah karir dan sekolahnya Hendy itu gimana sih, dari asal dari mana gitu. Kok tiba-tiba di Bandung bisnis lampu gitu. Oh, oke. Gua asal dari Garut sih. Garutnya di mana? Garutnya di Saregang, dekat pabrik kulit. Terus dari Garut, sekolah di Garut dong ya, lahir di Garut ya? Lahir di Garut, benar. Sekolah sampai SMP di Garut, lalu SMA ke Bandung. Mulai SMA tuh di Bandung. Oke, di Bandung sendiri ikut keluarga, orang tua? Ngekos waktu itu. Wah, gila nekat. Ngekos ya? Ngekos waktu itu. Apa sih yang bikin Hendy nekat tuh dari Garut sama keluarga tiba-tiba untuk SMA ngekos gitu loh di Bandung? Apa yang memotivasi gitu? Awal motivasi sih karena ngelihat di Bandung tuh prospek pendidikannya lebih bagus lah dibanding Garut ya. Karena kan kalau Garut kan kota kecil, nah kan Bandung kan kota besar tuh. Nah maka dari itu memutuskan untuk pindah aja ke Bandung lah, nyobain merantau. Oke, lalu habis SMA ngapain nih? Sama kuliah, waktu itu sempat kuliah di Maranatha, Universitas Maranatha. Oke, ngambil jurusan IT. Oh, IT. Ya, IT. Kenapa ngambil IT? Waktu itu sih awal mulanya nih gaya seneng main game. Betul. Iya, zaman dulu Dota. Terus habis selesai kuliah, kantor dong, jadi karyawan apa gimana? Iya, betul, kantor. Oke, di bidang otomotif, di bidang jasa event organizer. Itu ngapain sih biasanya kan? Itu tuh jadi gini sih, prinsip awalnya mah kan pernah lihat tuh pameran di mobil, mobil di mall tuh. Nah, mulai dari sewa mall, terus ikut
alas duduk mobil, lampu sorot, TV gitu, semua peralatan pameran mereka kita yang sediain. Dealer mobil itu tinggal datangin unit aja, sama satu sales atau 2 sales buat pameran aja udah. Jadi orang kalau ada pameran, misalkan dia kan kontak Handy gitu, atau company-nya, dia minta disiapkan booth atau segala macam atribut equipment-nya, terus udah selesai gitu aja. Sama ini juga, perawatan sama pameran, misalkan mobil nih tiap hari harus dilap kan, kotor pasti berdebu. Nah, kita juga ada karyawan khusus buat ngelap mobil gitu. Gitu. Itu dijaga kebersihan pamerannya kita jaga gitu. Itu di mall-mall apa seringnya selama waktu Handy masih jas? Di Bandung sih semua mall masuk. Di Jakarta juga waktu itu sempat expand ke Jakarta. Cuma mall-mall kecil sih waktu itu. Berarti asik dong kalau kerja di bidang itu ya? Lumayan asik sih. Nah ini yang unik sekali nih. Ini pertanyaannya kenapa sih Handy tiba-tiba nekat banget mutusin jadi bos lampu online. Jadi gini ya people, Handy ini tiba-tiba beliau ini punya toko offline, apalagi di wilayah Bandung tuh harus belanja di toko online-nya lah untuk lampunya. Jadi kalau menurut saya itu kan bukan hal yang biasa ya Handy ya. Jadi saya pengen tahu apa sih gitu yang bikin tiba-tiba nekat. Emang sebelumnya tahu lampu gitu? Sebelumnya enggak sih, nggak tahu sama sekali. Emang udah biasa main online gitu? Udah pakar juga enggak juga? Enggak juga sih main online pakar. Cuma dulu sempat iseng-iseng pernah sih jualan online. Iseng-iseng dulu zaman waktu masih kuliah. Tapi kan berjualan lampu kayak sekarang kan nggak semudah kayak dulu kan? Iya, betul. Gimana tuh yang ceritanya kok Handy bisa tiba-tiba nekat gitu? Udah enak jadi karyawan gitu, aman, gaji bulanan jelas, tiba-tiba memutusin jadi pebisnis lampu online gitu. Boleh cerita? Sebab awalnya sih ya karena pandemi corona ini sih. Berhubung pas pandemi kan semua mall waktu itu pas PSBB ketat tuh. Mau tutup kan semua. Mau tutup, terus nggak ada pameran sama sekali kan. Nah, terus gaji juga dipotong. Nah, mulai dari situ tuh, ditambah saya mau merit kan ntar lagi tuh. Iya. Aduh, harus putar otak gimana tuh caranya tuh ya. Iya. Akhirnya bisa jualan apa ya? Buat cari-cari tambahan nih, tambahan income. Iya. Biar yang dibutuhin semua orang itu apa ya? Oh ternyata lampu, saya pikir waktu itu. Oh jadi itu yang menjadi dasar akhirnya Handy tiba-tiba nekat mutusin jadi jual lampu punya store online jual lampu gitu. Iya betul. Awal mulanya dari situ tuh. Oke. Tapi apa sih tantangan terbesar gitu yang dihadapin belajar online-nya sebagai pebisnis, kemudian yang dijual lampu juga yang notabene itu bukan hal mudah ya, baca watt, baca CRI, lumen itu wah ini ribet, apalagi retur itu gimana ya? Iya. Saya waktu itu survei juga sih. Kira-kira kan dari jutaan toko nih yang jual online. Iya jutaan ya. Jutaan kali bisa jadi jutaan. Ampun ya. Jutaan kali toko tuh. Nah. Gimana caranya ya biar toko yang gue punya tuh bisa menonjol gitu? Iya. Nah, gimana tuh caranya tuh biar toko lu bisa menonjol Waktu sih gue awalnya bikin iseng-iseng promosi. Awal mulanya tuh promosi buat cari pelanggan lah. Ya oke. Awal cari promosi, dari itu gue pikir gue dekorasi itu toko gue biar unik lah gitu. Gimana caranya? Cara promosinya? Terus cara bikin uniknya itu gimana gitu? Manfaatin fitur ini sih, lagi platform e-commerce-nya sih sebenarnya. Gue cari tahu tuh ulik-ulik tuh di e-commerce yang gue ikut tuh gimana gitu. Ada bermula sinar terang ini, kalau gue salah koreksi ya. Jadi nama toko online-nya Handy ini, The People yang di Bandung ya, Sinar Terang Bandung, pakai Bandung ya? Betul, iya betul, pakai Bandung. Berarti cuma satu. Bandung, gitu. Oke, cuma satu ini doang dong yang punya nama ini? Iya betul, Sinar Terang Bandung cuma saya doang yang punya, betul. Oke, apa platform pertama Sinar Terang Bandung? Terjun nih. Platform pertamanya di Tokopedia. Dari awal sampai sekarang masih dengan satu platform atau dengan yang lainnya juga? Ada 2 sih sekarang sama Shopee.
Oh, oke. Di Shopee. Nah, yang unik nih, gini Hen, tadi kan kita masih ke fotos tuh. Saya sangat setuju. Menurut saya ini cerdas ya, memulai bisnis online di antara jutaan pesaing. Gua aja ngeliat tuh mau mulai udah bengep, gila. Ini gua cuannya ntar di mana peluang gua kan gitu kan? Iya betul. Nah, terus tadi Hendy bilang punya trik-trik untuk mempromosikan, kemudian bikin hal-hal unik gitu loh. Terus saya mau pelajari. Nah, strategi apa sih Hen gitu loh sebagai pemula dengan omset udah, iya lebih pas omsetnya Sinatran Bandung ini udah puluhan juta loh itu bulan, paling ngeri nih. Iya, ada belum ada papanya lah itu. Kita pakai kalkulasi aja, hitungan bulan 4-5 bulan itu bisa puluhan juta. Bagaimana kalau 4-5 tahun, saya doain ratusan juta, amin. Aduh, amin. Oke, strateginya gimana tuh? Strateginya Sinatran Bandung gimana strateginya tuh? Strateginya sih dari foto produk nih, foto produk harus menarik. Oke, satu. Terus? Jadi jangan asal cuma foto orang gitu. Oh iya. Nah, itu kan banyak kan tuh saya cek tuh. Okay. Ada toko A sama toko B bisa sama gambarnya kan, itu agak aneh gitu. Oke. Terus yang kedua dari sisi produk harus jelas. Jadi begitu orang beli kan, kalau yang namanya orang beli di online kan dia nggak lihat fisik kan. Iya betul. Nah makanya dia harus tahu tuh spesifikasi produknya tuh kayak gimana, deskripsinya kayak gimana. Oke, itu strategi yang dilakukan ya. Butuh berapa lama sih Hendy belajar untuk menguasai ini gitu? Waktu itu mulai itu dari Juli sih, dan menguasai itu menguasai November berarti. Cukup berarti 4 bulan lah ya. Berarti November habis wedding udah langsung terjun tuh? Iya betul, udah full terjun. Karena fokusnya kan udah benar-benar udah ini gitu, udah nggak kebagi-bagi lagi gitu. Oke, nah terus pertanyaannya gini, Sinatran Bandung ini apakah di Tokped atau di Shopee segala macam, dengan omset yang kita bilang besar itu yang handle siapa gitu kayak, kan ada packing juga gitu kan, ngirim juga gitu. Itu gimana gitu Hen? Kebetulan yang handle sih saya berdua sih sama istri. Kebetulan kan istri juga. Kebetulan istri juga kan masih work from home ya, masih WFH di rumah. Jadi masih bisa bantu-bantu gitu, buat packing, buat jadi admin juga gitu. Jadi kalau rata dalam 1 minggu ada berapa piece barang yang keluar? Berapa piece? Bisa sampai ribuan sih. Wah! Sampai ribuan sih. Keren banget. Sampai 1.000 wis jadi. 1.000 dalam 1 mingguan? Oh enggak sebulan. Bulan itu. Hebat loh itu, kalah. 1.000 setelah sebulan. Apa sih? Oh iya, kita belum tahu nih. Ngomong-ngomong, ada berapa brand lampu yang ada di toko online Sinatran Bandung? Brand lampu, kebetulan saya hanya inlet doang sih. Nah itu pertanyaannya. Ini kita fair ya, people. Bukan karena di sini adalah inlet podcast channel, kita nggak ada settingnya sama sekali. Kita mau murni aja. Kita pengen tahu murni semurni-murninya. Karena gini, kita untuk proses podcast dengan Hendy ini, toko Sinatran Bandung online ini, kita betul-betul berangkat dari tahu keberhasilannya beliau nih gitu kan. Menurut kita sih itu wow banget gitu ya. Oke, kenapa pilih inlet? Karena inlet tuh barangnya oke gitu. Karena saya di rumah juga pakai barang inlet juga gitu. Oh itu oke, luar biasa. Dipakai puas, jadi tetap jual gitu. Jadi experience-nya dapat dong. Iya. Tipe lampu inlet apa yang pertama kali dicoba di rumah? Yang bulb sih. Yang awalnya bulb ya. Oke. Lagi bulb lalu panel. Oke. Udah sih 2 itu. 2. Panel sama bulb. Oke, kita bicara nih kemudian sampai bisa beribu-ribu dalam per bulan inlet terjual di akun online Sinatran Bandung kan. Nah, tadi Hendy katakan ini oke. Boleh nggak diberikan 3 definisi aja? Oke, itu seperti apa sih menurut di mata Sinatran Bandung nih gitu loh? Oke-nya sih lampunya terang ya pasti. Terang. Lampunya terang. Terus kualitasnya juga materialnya oke. Dari yang 3 juga packagingnya bagus, menarik gitu. Oke, packagingnya bagus ya.
packaging menarik. Jadi bisa dijual di online juga gitu. Nah, pertanyaan saya nih, Hendy, kebanyakan orang itu punya toko online, jual lampu, dia bisa jual lebih dari satu merek lampu. Ada nggak sih orang tiba-tiba yang nyari lampu lain, tiba-tiba akhirnya dia pilih inline, itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak sih yang nanya, Bapak kok jual inline aja gitu? Itu jawabannya gimana? Oh, yang pertama nih, ada sih. Kalau ada, setiap hari hampir ada lah yang nanya gitu. Ada ya? Ada yang jual merek A atau B ya gitu. Oke, itu akhirnya gimana jawabnya? Ya. Terus saya jawab, saya hanya jual khusus inlight. Soalnya inlight barangnya oke, harga juga bisa bersaing gitu dibanding merek sebelah. Oke, dibanding merek lainnya ya. Garansi juga ya? Garansi juga oke gitu. Lalu akhirnya gimana Hen? Mereka yang tadinya, kok nggak ada merek ini, Pak, bro gitu. Terus akhirnya ditawarin begitu, apa yang terjadi biasanya? Biasanya mereka langsung coba sih. Oh ya, ya udah boleh saya cobain deh barangnya. Oke. Dan bahkan ada yang repeat order lagi. Oh, repeat order ya? Repeat order ya. Ada tuh beberapa orang kayak gitu. Oke. Jadi pas begitu mereka dicobain, oke barangnya. Beli lagi mereka tuh. Mereka beli lagi. Terus item-item apa? Jenis-jenis lampu inline apa sih biasanya yang paling laku di toko Sinar Terang Bandung nih? Di toko paling online? Banyak sih, nomor 1 bulb pasti. Bulb yang 007? 007 betul. Bulb, lalu sling down light. Slim down light. Ya, slim down light. Lalu footlight. Footlight? Footlight, betul. Oh, footlight. Oke, INF 030. Ya, betul. 030. Untuk toko online Sinar Terang Bandung sendiri, coverage area pengirimannya itu sampai di wilayah mana, Hendy? Sejauh ini saya pernah kirim sampai ke Sulawesi, ke Kota Palu. Serius? Serius, Kota Palu gitu. Padahal tinggal ungkir 300.000 waktu itu. Wah, ini kayaknya rela beli nih. Wah, ini kayaknya beban nih buat orang di sana ya. Kita punya loh gudang besar, kantor besar di sana. Tapi malah belinya ke Sinar Terang Bandung. Nah, sebagai seorang pebisnis, itu kan satu bagian dari analisa kan. Iya. Menurut Hendy, kenapa sih dia jauh-jauh beli ke akun online-nya Sinar Terang Bandung tuh? Padahal kan Sulawesi juga banyak. Mungkin harga mungkin dari harga mungkin. Okay. Mungkin harga kesana beda kali ya, harga di Bandung dengan harga di sana mungkin beda. Lalu yang kedua, mungkin orang itu mager kali ya. Iya. Mager kali, dia malas cari barang kali. Lihat di online, ada nih ya udahlah, kirim aja mungkin. Tapi seru banget. Gue jujur sih, kita bahasa kekiniannya itu nggak peres gitu ya. Betul. Nggak bohong, tapi jujur gue juga appreciate dengan seorang muda kayak lu, kemudian berani memutuskan satu brand lampu aja gitu kan, yang hanya untuk dijual. Nah, pertanyaannya gini Hen, untuk kita bicara di toko online di Bandung sendiri di bidang lampu, itu oke, memang jutaan sampai 100.000 gitu ya. Tapi kan kita bisa kotakin lagi 10 sampai 20 pesaing terberat gitu. Ada nggak sih yang khusus di Bandung gitu? Ada sih, ada ya. Kalau secara harga sih banyak malah. Gimana mereka sampai harga di bawah harga toko lu sendiri atau gimana? Iya betul, banyak yang di bawah harga. Nah terus lu gimana ngadepin itu ya? Ngadepin gitu ya, gue inovasi aja lah gitu. Mungkin bikin paket-paketan atau apalah gitu. Keren. Atau itu jual nggak sih di toko Sinar Terang Bandung paket bab isi 4 gitu? Oh jual. Laku ya? Laku, iya. Iya tuh packagingnya juga oke ya. Packagingnya oke betul. Packagingnya oke. Oke. Hendy, mau nanya dong, kira-kira tingkat keberhasilan dalam bisnis online itu, dalam platform itu variabel apa saja sih yang membuat toko online itu bisa sukses di dalam satu platform itu Hendy? Variabelnya mungkin dari itu sih tadi sih foto produk mungkin ya. Waktu cara kita promosi. Lalu kalau harga sih nomor 2 lah ya, yang penting mah promosinya itu sih, promosi dan kelengkapan barang mungkin.
Oh iya. Jadi orang mau cari apa, ada, mencari barang A ada, cari barang B ada. Kan karena orang ada tuh yang mau belanja lampu bulb, terus belanja lampu panel, belanja lampu footlight, atau belanja lampu MR mungkin. Oh, nah, maksudnya toko itu di toko itu hanya tersedianya bulb sama panel doang. Ada orang yang kadang suka juga jadi malas itu. Dia pengen sekalian langsung kirim gitu, sekalian ongkirnya sekalian gitu kan. Oh, MR jalan juga ya di sana. MR juga lumayan, MR PAR juga jalan. Oke, dan satu lagi kalau nggak salah koreksi ya. Faktor apa namanya sih respon dari kita untuk merespon mereka ya, chattingnya itu gimana tuh? Gimana? Oh iya. Itu harus online terus dong. Telat bales tuh ngomel-ngomel, bener gak sih? Betul banget. Betul. Nah itu siapa yang handle? Ya handle kita berdua sih, betul. Sama suami istri, betul. Sama berdua, betul. Berarti HP nggak boleh lepas dong ya? Iya betul. HP nggak boleh lepas. Oke. Telat sedikit ya, mungkin telat setengah jam itu pernah kena omel. Kok lama sih balasnya? Iya. Setengah jam gitu. Kan kita mungkin ya ada aktivitas lain kan, nggak mungkin kita pantengin tuh sampai. Ya cuman kan pembeli adalah raja kan. Iya betul. Jadi ada aja lah gitu. Kalau sekarang gue improve, sekarang pembeli itu adalah saudara, ya kan? Jadi saudara betul. Iya, karena kalau melayani saudara kita lebih tulus, benar kan? Lebih tulus betul. Iya, tapi ya betul sih. Kapan hari ngeliat dari teman-teman yang pegang online gitu ya, kita melihat untuk room chatnya itu waduh ganas-ganas ya komplainnya kalau telat 16 menit gitu bisa wah panjang ya tiap komplainnya. Iya, panjang komplainnya betul. Kemudian yang bisa mempengaruhi dapat jadi berapa bintang kemudian tuh apa sih sebenarnya dalam satu platform itu? Dari bintangnya kalau saya di Indonesia tuh dia nilai ininya sih bintang-bintangnya tuh dari produk oke, pertama, kedua lalu respon penjual. Respon itu paling penting sih. Ya, respon penjual. Misalkan kayak lama pengiriman nih, kalau pengirimnya lama pasti bintang produknya itu kan. Harga ngaruh nggak? Harga mungkin ngaruh sekecil lah sih, nggak terlalu pengaruh sih. Mungkin respon ya sama ketersediaan barang ya. Ya betul. Respon sama stok. Respon sama stok ya. Oke, Hendy. Gimana ngadepin orang-orang yang komplain? Dia udah beli barang, tiba-tiba komplain gitu. Selama ini banyak gak sih? Yang komplain sih, syukur-syukur sih sampai saat ini bisa ditinggali lah ya. Semua rata-rata pada puas sih. Oke, Andy setuju nggak sih kalau untuk punya toko online itu sebenarnya nggak harus punya toko juga, maksudnya toko fisik gitu. Setuju nggak dengan begitu? Toko fisik, ya setuju sih. Iya betul banget kan, karena juga prediksi dari pakar ekonomi ya terutama situasi seperti ini sampai minimal 2-3 tahun ke depan itu betul-betul harus dimanfaatkan untuk online. Karena ini dari persepsi ekonomi ya. Nah, jadi 2-3 tahun ke depan ini betul-betul jadilah sebagai ladang cari modal untuk membangun gedung tokonya nih gitu ya nggak? Iya betul, setuju itu. Setuju ya? Setuju. Oke. Tantangan yang paling unik apa nih dari pesaing? Biasanya kan namanya bisnis nih, wah hantam-hantaman kan, kemudian masuk di chat, masuk beli barang kita di chat, mungkin terkutip ya, dirusakin dikit, ngomel-ngomel gitu, pernah nggak alami gitu? Kompetitor? Oke, tapi tahu sih orangnya. Mungkin yang belinya kompetitor sendiri, iya. Mungkin kompetitor sendiri yang beli kali ya. Iya. Sama toko yang lain kan mungkin. Ada sih, pernah ada yang kayak gitu. Pernah ada. Terus gimana dari Sinaterang Bandung menghadapinya? Kita sih cari aja lah gitu. Ya kan sama kita ngasih pelayanan yang oke, ya kalau misalnya ada 1-2 orang yang kayak gitu ya udahlah gitu. Ya, kan biar orang lain juga bisa lihat sih. Ya, rata-rata respon yang pembeli yang lain kan pada oke, cuma 1-2 orang yang ngasih ratingnya jelek kan, aduh tanda tanya banget itu. Ya itu tantangan sih, karena gini, untuk persaingan bisnis itu antara satu kompetitor yang lainnya itu selalu menunggu celah. Kapan ada celah untuk menghancurkan yang lain? Setuju nggak? Iya, setuju. Nah, gimana? Ketika ada celah pasti langsung dihantam itu pasti itu. Nah, gimana cara itu ngadepin itu kan? Lagi gue sih tetap aja sih pegang teguh pendirian sih, sama kitanya oke, ya udahlah jalan terus aja gitu, maju terus.
jangan pengaruh sama yang begituan gitu. Tapi selama ini kalau untuk di toko online sendiri itu kalau untuk ada nggak sih orang yang beli itu bukan untuk pribadi aja tapi misalkan untuk proyek itu pernah ketemu nggak ya? Oh pernah. Oh pernah juga. Pernah juga. Wah. Ada misalnya lagi proyek bangun rumah, pernah waktu itu. Terus untuk kantor juga pernah waktu itu. Luar biasa. Kalau untuk toko online-nya di platform yang lainnya itu sama Sinatram Bandung juga. Namanya sama ya? Ya betul sama. Pengen tahu pertama kali itu ngambil dapat apa ya? Dapat inspirasi dari mana sih milih nama itu gitu? Sinatram Bandung ya awal mulanya. Iya. Saya pikir kalau lampu kan pasti terang tuh. Nah itu awal dari kata terang. Terus lampu kan bersinar. Nah saya pikir Sinatram Bandung oke nih kayaknya. Iya. Bandungnya sih lagi domisili saya sekarang kan di Bandung gitu. Jadi Sinatram Bandung itu awal mulanya sih. Simpel. Iya, tapi Hendy gimana sih melihat prospek ke depan untuk lampu sendiri di toko online kan? Terutama inlight ya. Oh, prospek lampu? Untuk inlight sih makin sini makanya makin oke sih. Dan untuk prospek lampunya sendiri, pasti oke banget sih itu. Karena semua orang kan pasti butuh lampu sih. Gak mungkin zaman sekarang orang yang nggak butuh lampu. Iya betul. Hendy, harapan ke depan apa sih sebenarnya dari bisnis online lampu ini gitu? Selain sukses, apa gitu? Apakah nambah lagi platform yang lain atau pengen lebih besar lagi atau gimana sih sebenarnya? Platformnya sih mungkin pengen nambah lagi merambah ke yang lain ya. Kalau bisa semua platform ada. Lalu yang kedua sih cita-cita pengen punya toko fisik sendiri. Oke, amin. Saya doakan saudara ya. Lalu paling bisa expand mungkin ya nanti di berbagai kota mungkin ada. Wes, amin. Boleh dong Hendy kasih tips atau masukan untuk inline people yang tadinya seorang karyawan kemudian mau berbisnis masih takut gitu. Apa tipsnya kira-kira? Tipsnya ini itu dulu persiapin dulu mental ya. Mental kalian harus kuat. Jangan gampang goyah. Yang namanya bisnis kan semua nggak akan mungkin langsung sukses. Perlu butuh proses, perlu butuh perjuangan. Lalu kalian harus pilih dulu nih. Kalian mau jual produk apa? Lalu sebelum kalian jual tuh kalian harus coba dulu produknya kayak gimana. Apakah oke atau gimana? Jadi jangan asal sembarangan jual produk gitu. Tanpa kita tahu sendiri kualitasnya kayak gimana begitu. Experience-nya nggak dapet ya? Experience-nya nggak dapet betul. Oke. Jadi kalau saya mau jual apapun, mau jual lampu, mau jual apapun, kita harus coba dulu produknya kayak gimana. Betul. Dan pelajari lebih jauh ya? Pelajari lebih jauh, betul. Oke, luar biasa. Oke, kalau gitu untuk inline people, kami punya hadiah untuk Anda. Ini ada voucher ya. Nanti akan diumumkan di kuis. Inline people, pertanyaannya adalah, Anda yang udah nonton pastinya ya. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan nama toko online dari Hendy. Ya. Oke, pilihannya adalah yang A, Cahaya Terang Bandung, B, Sinar Terang Bandung. Itu pertanyaan pertama tuh. Pertanyaan kedua, produk inlight apa saja yang disebutkan Hendy tadi yang dijual di toko Sinar Terang Bandung? Ya, jadi nanti hadiahnya diumumkan nanti pada saat giveaway. Anda harus jawab pertanyaannya. Oke, Hendy, thank you banget. Kita baru bahas yang basic-basicnya ini. Jangan bosen ya kalau nanti kita undang lagi nanti untuk kita talk show dan kita ngobrol lebih banyak lagi. Oke, siap. Aduh, saya juga terima kasih banyak nih udah diundang. Sama-sama, Hendy. Kalau misalkan inline people dimanapun berada, kalau dia mau cek tokonya, berarti masuk aja ke Tokopedia atau Shopee gitu misalnya atau yang lainnya. Iya. Carinya Sinar Terang Bandung gitu ya. Betul. Oke, nanti di bawah akan ada inline people, di bawah ada toko Sinar Terang Bandung juga. Kalau misalkan ada niat untuk kontak, bisa nggak disebutin nomor WhatsApp-nya juga? Oh iya, boleh. Di nomor 081 222 770 497.
Good, Hendy dari Sinar Terang Bandung. Hendy Widianto Wirawan, seorang pengantin baru yang sukses ya, dari seorang karyawan, kemudian bisa baca potensi, kemudian memutuskan nekat jual menjadi bos lampu nih. Beda kalau orang yang memang ngerti lampu, ini beda langsung menguasai lampu, omset udah angka di puluhan juta. Dan pilih satu merek aja Inlight gitu ya, karena sudah terbukti oleh beliau ya pencapaian omset selama ini. Jadi pesannya adalah Inlight People, yaitu adalah kemampuan Anda untuk membaca potensi bisnis itu sendiri. Kemudian saya mengutip dari Hendy juga tadi bahwa mental, penguasaan produk, belajar, dan Anda pahami sendiri produk itu supaya Anda lebih dapat experience dari apa yang Anda jual. Betul ya Hendy ya? Ya, betul. Oke Hendy, thank you banget. Semoga sukses untuk toko Sinar Terang Bandungnya. Semakin berkembang, tercapai semua cita-citanya ya. Amin. Terima kasih banyak. Iya, semoga 10 tahun ke depan ada satu gedung berapa lantai, 9 lantai. Oke, amin. Oke. Thank you ya, Hendy ya. Oke, thank you ya. Terima kasih semua Inlight People semua. Oke, terima kasih Hendy. Ya, Inlight People, demikian ngobrol kita dengan seorang muda, seorang profesional, yaitu dengan Hendy Widianto Wirawan, yaitu owner dari toko online Sinar Terang Bandung. Jadi Anda kalau ingin belanja lampu yang murah, yang kece, yang variabel, bisa di toko itu. Thank you untuk semuanya, tetap jaga kesehatan. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Siap.